Manajer itu adalah memimpin, menggerakkan sumber daya yang ada bagaimana untuk mencapai tujuan. Ya tujuannya itu ya tadi itu. Nah langkahnya bagaimana? Kampung Inovasi. Tadi kita sudah sedikit mendengarkan penjelasan dari Pak Yusrodi tentang apa itu pentahelix. Nah, sekarang Pak Yus, Ya, kalau teori-teori orang kan sudah gampang dipahami lah gitu kan ya. ya. Sekarang praktek yang Pak Yusrodi jalankan begitu mendapatkan amanah menjadi Direktur Inkubator Pentahelix Kota Bekasi. Kemudian Pak Yus kan punya tugas bagaimana tadi menjabarkan dalam kegiatan di inkubator Pentahelix. Bisa dibagi cerita pengalaman dalam konteks untuk di Kota Bekasi, sehingga supaya sahabat Kampung Inovasi juga dimanapun berada bisa menjadi menyerap pelajarannya gitu. Ya. Mungkin begitu Pak Yusrodi, silakan. Gitu. Ya, dasarnya itu kan kita harus punya konsep. Konsep itu harus ada pada diri kita. Setelah kemudian kita mendapatkan informasi daripada visi dan misi Kota Bekasi, bagaimana Kota Bekasi bisa menciptakan 150.000 tenaga kerja profesional dan wirausaha. Kemudian pun juga bagaimana Kota Bekasi menjadi smart city, orang-orangnya cerdas. Pun juga bagaimana Kota Bekasi ini menjadi kota yang ramah. Pun juga ada lain lah, termasuk pun juga untuk pencapaian WFS itu ya tentu kita harus bersinergi untuk merealisasikan itu. Pak Yusrodi tadi udah bicara berkaitan dengan inkubator Pentahelix. Nah, berarti ada tools of management yang diterapkan dalam operasionalnya Pak Yusrodi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan implementasinya Pak Yusrodi dari tool of management ini. Ya, jadi memang dalam kegiatan apapun tentu kita punya tujuan. Nah, tujuan daripada pemerintah Kota Bekasi yang menciptakan Kota Bekasi bagaimana agar ada sumber daya manusia ya, dia memiliki keterampilan keahlian, menciptakan lapangan kerja 150.000 ya, tenaga kerja profesional untuk bekerja di perusahaan. Ataupun juga dia menjadi seorang wirausaha. Ataupun juga menjadikan Kota Bekasi ini menjadi kota yang ramah lingkungan. Kemudian pun juga menjadi kota yang cerdas. Nah, tentu kan masuk kepada pemikiran kita. Oh ya, tujuannya ke sana. Berarti kan kita kalau kita mau berbicara tentang yang disampaikan tadi ya kita perlu yang namanya many method, market, machine, time, dan safety. Ya, pertama harus ada orangnya, kan. Kemudian juga harus ada money kan, duitnya. Kemudian ada metode, ada sistem, kan gitu. Kemudian ada alat-alat, ada mesin, kan gitu. Kemudian pun juga ada time, waktu, dan safety. Itu harus betul-betul bisa kita manage. Tetapi perlu diingat, kalau tidak ada pemimpin, tidak ada how to lead, bisa bergerak, Kak? Nggak bisa. Nah, maka disinilah Direktur Pentahelix itu berperan ya. Nah, disitulah ya kan konsep manajemen, konsep manajer. Apa itu tugas daripada manajer? Manajer itu adalah memimpin, menggerakkan sumber daya yang ada bagaimana untuk mencapai tujuan. Ya tujuannya itu ya tadi itu. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah kepemimpinan. Nah, sekarang saya cut dari kepemimpinan. Sekarang kegiatan waktu itu programnya dari mana mulainya, Pak Yusrodi ini? Ya, kita berdiskusi lah, termasuk pun juga dengan Pak Tatang kan begitu ya, sebagai peracik ya kan, gitu ya. Nah, kemudian kita asah diskusi kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita upayakan dari 5 elemen tadi itu kita hubungi. Misalnya langkah pertama, ya kan kepemimpinan kita bagaimana menggerakkan sumber daya yang ada. Ya kita hubungi Departemen Tenaga Kerja ya Kota Bekasi. Ya, kita minta kepada Departemen Tenaga Kerja, ayo kita bersinergi, kemudian apa yang dilakukan? Nah, ternyata memang ada komunitas ya, komunitas AC, hemat energi, ramah lingkungan. Jadi mulai kita dari waktu itu bagaimana mengkolaborasikan para praktisi AC yang sudah ada di Kota Bekasi. Betul. Untuk memiliki kemampuan dibina menjadi teknisi yang mampu menjadikan AC ramah lingkungan, hemat energi itu kan Pak Yus ya? Betul, itu langkahnya. Nah, kita akan cari sumber dayanya. Nah, yang ada di dalam masyarakat sendiri kan? Iya, gitu? Betul. Nah, kita ketemukan komunitasnya, ya kan? Waktu itu komunitasnya dengan
Komunitas teknisi AC lah Ya, gitu ya. komunitas teknisi Iya, AC, betul. yang kemudian akhirnya kita berbicara, ya kita berbicaranya sosial aja entrepreneurship, tidak pada profit minded. Gitu. Tidak perlu berbicara berapa hari, nggak perlu lah. Yang paling penting ada kesamaan hati, kemudian kita bergerak untuk melakukan tindakan sosial, ya. Kemudian tempatnya di mana? STMIK Pranata Indonesia ada tempat, Nah, kan begitu. Konsumsinya dari mana? Siapa yang akan mempersiapkan konsumsi dari nah, pemerintah kota, ya kan? Minta siapa konsumsinya, instrukturnya gitu. siapa instrukturnya? Itu kan sumber daya. Iya. Kemudian bagaimana alat dan lain sebagainya. Ya kita berembuk aja, kita gotong royong aja, Jadilah kegiatannya. karena Sampai memang melibatkan berapa kecamatan waktu itu Pak Yus? ada dari 12 kecamatan, 56 kelurahan. Oh, perwakilan kan? Iya. Betul. Dan itu disupport oleh Departemen Tenaga Kerja, oleh Bu Ika. Akhirnya kan datang ke sini. Ya. Barulah terjadi proses pendidikan dan pelatihan. Pun juga saat itu diteruskan dengan program-program link and match-nya itu. Ya, Program kesebadanan dunia usaha dan Jadi industrinya. ada lanjutannya itu pembinaan, pendampingan, pemagangan teknisi Betul. kepada para pengusaha yang sudah memiliki track Iya. record yang baik gitu ya. Nah,